Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisyarah Laude Amrin, NIM 0211211018, Prodi PGMI semester 3. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu Luluk Wahyu Ningsi MPD untuk memenuhi tugas UAS mata pelajaran perkembangan peserta didik. Soal UAS 1. Setiap orang tua memiliki kewajiban untuk menanamkan karakter yang baik kepada anaknya. Jelaskan pendapat Anda terkait bagaimana cara orang tua melakukan hal tersebut kepada anak balita dan remaja. Pertama, yaitu mendukung kepercayaan diri anak. Nada bicara, gestur tubuh, ekspresi orang tua senantiasa diserap oleh anak-anak. Nada bicara orang tua yang baik dan sopan akan membentuk karakter anak yang baik karena mendengar perkataan orang tuanya yang baik. Segala ekspresi dalam bentuk ucapan maupun perbuatan orang tua sangat berperan dalam menumbuhkan kembangkan kepercayaan diri pada anak. 2. Berkenalan dengan karakter saat kecil. Anak belum memiliki karakter yang pasti. Hal ini bisa dibentuk oleh para orang tua dengan pendidikan dan ajaran-ajaran yang baik sehingga remaja anak mempunyai perilaku yang baik. 3. Mengajarkan sikap kekeluargaan. Orang tua bisa mengajarkan sikap kekeluargaan pada anak dengan menanamkan rasa saling bantu dan kebersamaan dalam keluarga. 4. Bentuk kebiasaan baik. Salah satu peran orang tua dalam pembentukan karakter anak adalah mendidik kebiasaan baik bagi anak. Misalnya, membuat jadwal sehari-hari untuk anak atau mengarahkannya pada kegiatan yang positif, seperti menyuruh anak belajar mengaji dari kecil agar kalau sudah besar dia bisa mengaji. 5. Memberikan ketenangan. Peran orang tua dalam membentuk karakter anak dan pendidikan anak adalah membuat lingkungan di sekitar anak dan membuat anak tenang. Artinya, pastikan anak tidak melihat atau mendengar hal-hal yang membuat suasana hatinya menjadi risau. 6. Menjadi role model yang baik bagi anak. Teori psikososial dari Erik Erikson mengandung pertentangan hasil positif dan negatif, namun membentuk hasil akhir berupa bagaimana seseorang mencapai keseimbangan dalam hidupnya. Berdasarkan teori tersebut, jelaskan bagaimana individu bisa memiliki perasaan tidak percaya diri terhadap dirinya sendiri. Yang pertama yaitu orang yang kurang percaya diri. Karena tekanan dari lingkungan sosialnya seperti orang yang pemalu, mereka merasa kurang percaya diri ngomong ke temannya. Kedua, lebih percaya omongan orang lain. Ada baiknya berhenti mendengarkan perkataan orang lain yang menjatuhkan impian dan mentalmu, karena lebih percaya omongan orang lain daripada diri sendiri bisa membuatmu tidak percaya diri. Yang ketiga, sering merasa tidak mampu. Keempat, kurang bersosialisasi. Sering mengurung diri bisa membangkitkan pikiran negatif dan mengurangi rasa percaya diri. Seperti kita yang mempunyai sifat malu, merasa kurang percaya diri. Yang kelima, tidak cinta pada diri sendiri. Merasa dirinya itu kurang dan tidak bisa apa-apa, padahal kalau dia cinta dirinya sendiri, dia bisa percaya diri. Keenam, trauma masa kecil. Dia trauma akan dibully dan dia merasa tidak pede, akhirnya dia tidak mempunyai sikap percaya diri. 3. Setiap perkembangan yang dialami peserta didik mengalami perkembangan yang berbeda-beda. A. Jelaskan hal yang menyebabkan perbedaan yang dialami peserta didik di bidang psikomotorik, inteligensi, kecakapan bahasa. Yang pertama yaitu psikomotorik. Hal ini menyangkut mengenai kemampuan koordinasi gerak atau gerakan motorik peserta didik. Ada peserta didik yang bisa bergerak lincah dan cekatan, dan ada pula peserta didik yang mempunyai kekurangan dalam hal pergerakan seperti bergerak dengan lambat atau terlihat lebih lemas atau loyo. Perkembangan psikomotorik adalah suatu perkembangan yang terjadi pada peserta didik, di mana perkembangan tersebut untuk mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf dan otot.
Psikomotorik adalah perkembangan yang berkenaan dengan sebuah aktivitas dengan tujuan untuk melatih hubungan antara saraf dan otak pada peserta didik. Yang kedua itu inteligensi. Inteligensi adalah salah satu kemampuan mental, pikiran, atau intelektual dan merupakan bagian dari proses kognitif pada tingkatan yang lebih tinggi. Kemampuan mental peserta didik bisa menguatkan mentalnya dan pikirannya secara lebih luas. Yang ketiga yaitu kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa adalah kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan kata dalam kalimat yang bermakna logis dan sistematis. Perbedaan ini berupa kemampuan peserta didik dalam berbahasa atau berbicara atau menyampaikan buah pikirannya. Setiap peserta didik pasti ada saja yang dapat berkomunikasi dengan mudah dan baik, namun ada pula peserta didik yang kurang mampu berkomunikasi dengan baik dan cenderung lebih bersifat tertutup. Nomor 4, era pandemi yang tak kunjung selesai memberikan pengaruh pada lingkungan kehidupan sosial. Bagaimana kondisi perkembangan anak-anak di lingkungan Anda, dan juga berikan gambaran kemungkinan solusi yang bisa dilakukan untuk membantu anak-anak bisa melaksanakan tugas perkembangannya dengan baik. Kondisi perkembangan anak di lingkungan saya yaitu anak-anak tersebut jarang keluar rumah. Mereka lebih memilih bermain handphone di rumah ketimbang main di luar. Mereka lebih senang bermain game seperti bermain Mobile Legends seharian di rumah. Akibatnya mereka jarang ketemu. Tapi juga ada anak yang kurang baik. Mereka juga kadang tidak sopan kepada orang tua mereka karena temannya, dan suka berbohong karena lingkungannya. Mereka karena temannya yang kurang sopan dan tidak baik, anak lain juga mengikutinya. Solusinya yaitu perbaiki model lingkungan yang salah. Peran serta lingkungan sangat besar sekali. Jika anak tertarik dengan temannya, arahkanlah ke hal yang positif. Jika lingkungan teman tersebut baik, pasti anak tersebut baik juga. Dengan teman baik, otomatis anak akan bisa bersifat baik dan sopan dan tidak berbohong, karena biasanya teman yang kurang baik akan mengajarkan hal yang kurang baik. 2. Ajarkan anak mengenal dampak terhadap apa yang dilakukan. Beritahukan dampak apa yang akan diterima dari perbuatan yang anak lakukan. Misalnya memberitahu anak bahwa berbohong itu dosa dan merugikan orang lain. Berikanlah edukasi kepada anak sebab-sebab mengapa sesuatu hal dilarang, maka dengan begitu anak akan dapat memilah-milah yang menurutnya baik dan tidak untuk dilakukan. Ketiga, bantu mengembangkan bakat anak. Bila anak bisa mengembangkan bakatnya seperti menari, olahraga, atau lainnya, buat tantangan untuk hal-hal berbeda yang tidak membuat anak memikirkan bermain handphone. Dengan mengembangkan bakat anak seperti bermain bola bersama-sama teman-teman, maka anak tidak pusing untuk bermain handphone dan dia bisa pasti lebih senang bermain di luar dan tidak kecanduan bermain HP. 5. Jelaskan pendapat Anda terkait pentingnya mempelajari perkembangan peserta didik sebagai seorang calon guru. Sebagai calon guru, hendaknya memiliki pengetahuan mengenai perkembangan peserta didik, karena nantinya calon guru akan berperan dalam pembentukan karakter anak. Calon guru harus memahami dan peka terhadap masalah yang dihadapi peserta didik. Guru juga ditekankan untuk memahami pada usia berapa peserta didik mampu berpikir abstrak. Selain itu, calon guru harus mampu memahami setiap tingkah laku peserta didik, baik dari segi positif maupun negatif, dan mampu memahami setiap kondisi psikologi peserta didik. Hal ini perlu diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap proses belajarnya nanti. Dengan adanya pembelajaran ini dapat membantu calon guru dalam mengambil tindakan saat menghadapi peserta didiknya. Calon guru juga dapat mengetahui cara menghadapi, memahami, serta menyelesaikan masalah-masalah yang sering timbul pada peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas nanti.
Dalam mata pelajaran ini juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip perkembangan peserta didik dalam segi pertumbuhan maupun perkembangannya. Dijelaskan juga beberapa hal dalam proses atau tahap untuk mengetahui faktor perkembangan dan penghambat peserta didik dengan cara meninjau dari faktor lingkungan, faktor keluarga maupun faktor sosial dari peserta didik.